Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji, para pandemen Handrawsaka berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, saya ada satu keris kemarin itu dapat dari orang Prambon. Dan kerisnya adalah ini teman-teman. Sudah saya warangi. Sebelumnya kondisinya ini cukup mengenaskan. Sebelumnya cukup mengenaskan, tanpa warangka, tanpa deder, lalu dimaharkan ke saya. Jadi punya orang desa dimaharkan ke saya, dijual ke saya. Nah, dalam kondisi berkarat yang sangat-sangat tebal. Saya bersihkan perlahan. Saya rendam dengan air kelapa muda, karena memang unsur dari kelapa muda itu mempercepat mengelupasnya karat yang menempel pada satu besi. Nah, coba Anda perhatikan teman-teman. Nah, sangat-sangat indah sekali. Oke. Jadi dari pangkal wilah sampai ujung panetes di sini, ini isinya pamor. Panjangnya coba kita ukur. Kita ukur teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjangnya sekitar 38,5 cm. Jadi masuknya ini adalah keris corok. Keris corok yang berdapur brojol. Dapurnya dia adalah brojol. Kalau kita melihat dari sisi pasikutan beserta pada gestur besi, warna besi beserta gradiasi warna pada bagian wilah, ini adalah termasuk tangguh Madura Koso. Saya perlu menjelaskan di sini kenapa Madura dibarengin dengan nama Koso. Sebetulnya Koso itu adalah nama seorang empu yang bermukim di daerah Madura, Sumenep, pada era abad ke 15-16, di antara itu. Empu Koso sebetulnya adalah nama lain, adalah nama samaran dari seorang empu Majapahit. Pada era Prabu Kertabumi adalah Empu Ki Supo. Kenapa harus menyamar dengan nama Empu Koso? Karena Empu Supo ini merupakan empu dalem Majapahit, teman-teman. Empu yang sangat terkenal. Kalau ndak nyamar, nanti orang pada berkerumunan ya, nggak jaga jarak untuk menemui, untuk memesan pada Empu Supo tersebut. Makanya kenapa namanya diganti Empu Koso, untuk menyamar. Kenapa harus jauh-jauh pergi ke Madura? Dalam satu kisah, Empu Supo pergi ke Madura itu dalam satu misi yang sangat besar, yaitu mencari sebuah keris sengkelat karya beliau sendiri. Ya. Jadi keris-keris sengkelatnya itu yang sudah dibuat, karyanya itu yang beredar di kalangan masyarakat, itu dicari lagi sama Empu Ki Supo. Dicari lagi. Tidak tahu maksud secara eksplisit, saya kurang begitu paham. Namun misi utama adalah mencari keris sengkelat karya beliau sendiri. Tentunya kalau seorang empu itu teman-teman, karena jiwa, raganya, serta passionnya sudah di keris ya, atau penempa atau pembuat keris, maka meskipun berada dimanapun itu pasti akan berkarya. Nah, karya Empu Koso yang ada di depan layar HP Anda ini teman-teman, ini adalah karya Empu Koso. Dan bahan-bahannya memang mirip Mojopahit.
Ya, mirip Mojopahit. Karena seera begitu ya, seera. Coba Anda perhatikan teman-teman, itu sama dengan keris-keris Mojopahit. Hitam legamnya yang melekat dan juga bahan pamornya yang sangat luar biasa. Sangat deling dan relatif sangat utuh teman-teman sekalian. Ini perlu diwarangkai nanti. Saya pesankan warangka, saya sandangi begitu ya, karena keseluruhannya ini sudah bagus semua. Tinggal warangkanya saja. Nah, kalau pamornya ini masuknya pamor apa? Kalau orang Madura menyebut ini pamor Brahma Batu menyebutnya. Kalau di Jawa ya, di masyarakat Jawa dikatakan ini adalah pamor Melati Tumpuk atau biasa dikatakan juga Bendo Sugodo. Bendo Sugodo itu secara makna filosofis itu berkaitan dengan kerejekian. Seorang pakar mengatakan bahwa pamor Bendo Sugodo itu lebih baik tuahnya dibanding dengan pamor Udan Mas. Udan Mas sendiri juga perihal dengan kerejekian. Namun secara taksu dan kekuatan powernya itu lebih kuat Bendo Sugodo ini. Nah, mantap sekali teman-teman ya. Panjangnya termasuk corok 38,5 cm. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Brojol. Dapur Brojol pamor Bendo Sugodo Tangguh Madura Koso. Brojol secara makna filosofis merupakan sebuah makna kemudahan, kelancaran, kegampangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel Hunter Pusaka.